Selamat datang di Ilham FT Auto. Ya, saya ingin mereview mobil nih kuncinya. Ya, sempat saya salah di Mobilio ya. Dikira Mobilio ini kuncinya ini loh. Padahal bukan. Ini mobil ada di belakang saya. Atau nggak tadi kalau lebih jelas yang di thumbnail itu ya, udah kelihatan itu mobil apa. Ya, mobil ini memang sudah berakhir ya. Eranya sudah benar-benar berakhir karena digantikan oleh city hatchback yang udah pernah saya review juga tuh. Linknya ada di bawah tuh kalau mau nonton. Yang saya tayang waktu itu sehari sebelum lebaran tuh. Itu tentang city hatchback. Jadi penggantinya si mobil ini. Dan memang mobil ini tuh cukup ini juga ya sebenarnya cukup oke ya, dari bentuk-bentuknya memang oke, tapi sayang kenapa diberhentikan gitu loh. Dan memang yang diberhentiin itu bukan di Indonesia doang. Di negara tetangga di Thailand sana, mobil ini juga akhirnya diberhentikan juga produksinya. Jadi benar-benar tahun ini adalah tahun terakhir si Honda Jazz di Thailand sana. Karena kalau di luar negeri sana sih, di Jepang, di Amerika semuanya masih banyak dengan bentuk-bentuknya. Memang nama mobil ini tuh bukan hanya Jazz aja ya, karena kalau Indonesia terkenal Jazz. Kalau di sana tuh ada Honda Fit S, ada Honda apa gitu, pokoknya banyak. Tapi yang saya ingin Honda Fit sih sebenarnya, Honda Fit atau Honda apa gitu, atau enggak Honda apa itu lupa tuh, Honda WRV gitu malah bisa dibilang gitu seperti itu. Nah ya persisnya seperti itu. Dan kali ini saya ingin ngebahas yang edisi keluaran terakhir ya si Honda Jazz ini, yang minor change yang udah GK5, tapi ini yang benar-benar yang terakhir, yang benar-benar yang lebih keren, lebih modern, dan sudah keyless. Dan ini transmisinya dia sudah CVT ya, karena kebanyakan Jazz itu kan waktu dari awal kan transmisinya kan dia belum CVT ya. Oke, kita langsung mulai aja yuk. Ya, tampilan depannya si Honda Jazz RS ini, ya karena ini tipe yang tertinggi juga, yang udah bener-bener minor change terakhir, yang bener-bener udah gimana ya, yang akhirnya selesai ya si Jazz ini ya. Pokoknya ngomong apa sih gue lupa. Dan untuk lampunya, kalau yang minor change ini memang lampunya dia sudah LED proyektor, jadi udah bener-bener semuanya udah LED. Ini lampunya bagus banget, dan di sini juga udah pakai LED. Walaupun lampu sennya masih yang bohlam biasa. Dan di bawahnya lagi ada fog lamp yang sudah semi-semi LED. Enggak. Fog lampnya masih yang biasa. Ada buritan karbon fabriknya di sini, keren banget. Dan di bawah juga ada. Jadi bisa dibilang nih dari tampilan depan si Jazz ini cukup cakep ya. Jadi walaupun dia sebenarnya aslinya nih ini warna silver dari tulisan Hondanya, tapi dihitemin yang pemiliknya nih. Jadi malah lebih kelihatan lebih bagus. Jadi nggak bikin silau mata gitu ya. Tampilan sampingnya dari si Honda Jazz Mobilio lagi. Honda Jazz yang GK5 yang versi terakhir keluar sebelum diganti Honda City. Tampilannya benar-benar hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Tapi memang untuk tampilan belakangnya dia agak sedikit dipapras ya kalau menurut saya ya. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya kan dia kan pilar C lebar banget. Kalau ini pilar C-nya dia tipis gitu ya, tipis-tipis kecil gitu ya. Tapi jadi lebih bagus kalau menurut saya ya. Dan kalau yang ini kan udah keyless ya, udah keyless seperti ini kuncinya ya. Jadi kadang-kadang, tapi dia memang keylessnya dia masih belum lengkap ya, cuma hanya buka tutup dan belum ada yang bisa nyala gitu dari luar gitu, istilahnya kayak si city hatchback. Jadi karena kita udah pegang kunci, kita nggak usah mencet tombol itu juga, kecuali mau ngunci baru dipencet tombolnya. Jadi kita masukin ini aja. Nah, dia udah kebuka. Tapi memang dia auto foldingnya dia belum auto folding. Maksudnya nanti kalau pas mobilnya nyala ini baru nih spionnya sudah kebuka. Tadi kalian nggak kalau lampu sennya juga LED ya. Dan dia ada body kitnya di bawahnya. Nah, tampilan belakangnya dari si Honda Jazz yang RS GK5 yang keluaran terakhirnya ya sebelum diganti Honda City. Begini tampilan belakangnya memang. Chrome-nya itu memang sangat gede banget ya. Jadi kalau menurut saya itu sangat mengganggu. Ada tulisan Jazz di sebelah kiri, dan memang untuk Jazz sampai yang versi terakhir ini dia titik merahnya itu hilang. Ya, titik merahnya hilang karena kalau yang di sebelumnya yang gen pertama Jazz itu dia ada titik merah-merahnya itu yang bisa dibilang tuh sangat langka ya, sampai di
yang gen kedua, tapi yang awal-awal keluar itu ada titik merahnya, itu yang bisa dibilang sangat mahal. Ya pokoknya gitulah. Dan di situ ada tulisan iVTEC karena ini mesin yang digunakan adalah mesin iVTEC. Dan tapi kok Jazz bagusnya dia sudah ada defoggernya. Selain dia di atasnya juga udah tambahin spoiler dan ada high mount stop lampnya juga. Antena model shark fin. Dan di sini juga terdapat sensor parkirnya 2 titik. Dan untuk di sini dia sudah ada kamera parkirnya juga. Nah, itu dia. Untuk lampunya sendiri memang dia masih menggunakan lampu yang model bohlam semua sih. Enggak. Dia udah semi LED itu yang lampu remnya, kecuali lampu mundur sama lampu sennya masih yang bohlam. Dia ada modificatornya di situ dan di bawahnya ada semacam kayak body kit gitu ya. Karena ini mobilnya hitam jadi nggak kelihatan itunya, body kitnya. Padahal sebenarnya kalau mobilnya warna silver atau putih ini baru kelihatan. Jazz mah nggak perlu diragukan lagi ya untuk masalah space bagasinya ya. Tapi memang bangkunya dia udah recline-nya juga udah sampai sini doang. Ini paling mentok dan ini udah paling rebah sih. Ini jujur udah cukup rebah. Walaupun dia memang ada besinya di sini tengah-tengahnya sini. Jadi udah cukup rebah juga. Dan ini bagasinya masih luas loh. Walaupun bangkunya udah cukup paling rebah, ini masih luas banget. Ada apa? Tripod juga. Dan di sini ada ban cadangan. Yang bisa dibilang ban cadangannya ini full size apa masih pelek kaleng ya? Nggak kelihatan soalnya. Coba kita buka lagi. Pelek kaleng pemirsa. Dan toolkit-toolkitnya semua di situ lengkap. Dia di sini malah polos, nggak ada apa-apa. Walaupun cuma ada lampu bagasi. Dan nih, walaupun mobil ini cukup pendek, tapi bagasinya memang ya mentok. Ya rambut saya mentok. Memang nggak begitu tinggi juga sih bagasi. Jadi saya harus agak nunduk kalau mau masuk bagasi. Maksudnya bukan masuk bagasi, maksudnya ke bagasi saya harus nunduk. Ini aja rambut saya mentok tuh, udah mentok ke arah inian nih. Sebelah sininya. Padahal kalau yang waktu Mercedes yang tipenya bersama kayak gini, itu nggak mentok sama sekali loh, itu hebat banget. Kalau Jazz masih agak mentok saya tuh. Rambutnya, walaupun yang dikenain rambut. Sebenarnya kalau mau nggak ada rambutnya sih, ya bisa langsung kena kepala sih. Tuh. Ya, untuk peleknya ini dengan profil ukurannya itu 185/55 ring 16 ya. Untuk peleknya mobil ini. Dia memang untuk tipe yang GK5 yang versi terakhir ini, minor change terakhir ini, dia peleknya memang lebih nggak sporty amat sih. Ya seperti inilah ya. Dengan dual tone yang menurut saya sih ya masih agak sedikit nggak terlalu sporty kalau menurut saya. Kalau menurut kalian gimana? Ya, untuk di rem depan ya bagusnya mobilnya sudah menggunakan cakram. Tapi kenapa ya kalau rem belakangnya masih menggunakan rem tromol ya? Padahal ini bisa dibilang harganya itu mobil ini udah 300 juta lebih, malah hampir mau 400 juta, tapi rem belakangnya masih tromol ya. Walaupun memang remnya udah ABS sih, tapi nggak banget sih kalau menurut saya. Dan ini tampilan sebelah kirinya. Dan ada yang bulat-bulat di situ ya, itu yang bulat-bulat mobil Honda ini memang bukan yang itu aja. Tapi ini juga sama. Itu semua mobil Honda bulat-bulatnya ini ada di sebelah kiri. Ya gitu. Ini dia ruangan mesinnya dari si Honda Jazz yang GK5 ya. Tahun 2000 berapa tadi? 2017 apa 2020 ya? Tuh ada judulnya tuh, di judulnya tuh. Memang mobil ini benar-benar masih menggunakan yang SOHC sayangnya, yang single overhaul apa gitu lah pokoknya lah. Aduh agak susah kalau ngomong masalah singkatan ya. Dengan mesinnya iVTEC 1500 cc dengan penggerak depan, memang dia hampir sama dengan Mobilio sebenarnya tenaganya. Tapi Mobilio memang agak sedikit lebih pelan. Kalau ini agak sedikit lebih kencang. Dia 120 PS. Kalau dalam horsepower-nya itu berapa tuh saya agak beda karena PS dan HP itu cukup berbeda ya untuk dalam masalah kecepatan. Dan untuk torsinya sama dengan Mobilio. Dia torsinya 145 Nm. Dengan penggerak depan yang masih menggunakan SOHC tadi. Dan transmisinya kalau yang GK5 ini dia sudah menggunakan CVT. Ya, saya tidak suka CVT sebenarnya. Kalau menurut saya, kayak Omobi aja sebenarnya saya. Dan untuk ruangannya memang si Jazz ini cukup rapi, bener-bener rapi, niat banget. Walaupun memang belum sewarna body, tapi dia udah ada peredamnya. Tapi bener-bener rapi banget, beda sama si MPV itu, Mobilio itu beda.
Rapi banget, rapi banget. Dan sudah ada ABS-nya di situ. Nah, kita udah bahas semuanya ya. Honda Jazz ini kita bahas semuanya, dari eksterior udah kita bahas semua. Dari depan, belakang, samping-sampingnya, ban-bannya, mesinnya semua udah kita bahas semua. Oke, kita langsung masuk aja. Nah, karena ini keyless, ini kan mobilnya ini udah saya kunci. Tapi karena ini kita langsung pakai tangan aja. Kita langsung sentuh ini aja, itu udah kebuka. Tapi emang spionnya dia belum kebuka. Nah, kita langsung masuk aja yuk. Nah, karena mobil ini udah keyless, jadi kita nggak perlu nancepin kunci lagi kayak si Mobilio ya. Ini kita langsung pencet aja nih. Ini tombolnya di sini. Tetap harus injek rem. Kalau nggak, kita nggak bisa nyala mobilnya. Tuh, spionnya langsung kebuka otomatis, auto foldingnya ya. Keren banget. Dan coba kita suaranya cek. Memang agak masih masuk ya suaranya, peredamannya memang menurut saya masih agak kurang, tapi ya oke lah. Dengan suara yang cukup halus itu nggak mengganggu banget sih kalau menurut saya. Nah, tampilan dashboardnya si Honda Jazz yang GK5 yang versi terakhir ya sebelum diganti Honda City ini seperti ini. Memang mirip-mirip dengan si Honda Mobilio sebenarnya, tapi ya Mobilio kan yang nggak mewah-mewah banget. Kalau ini dia cukup mewah sih, walaupun memang dashboard ini sebenarnya masih plastik keras. Aduh, panas. Nyalain AC dulu yuk. Dia emang bukan pencetan ya, jadi kesentuhan gitu sebenarnya ini ya nih untuk area tombol AC-nya. Kita agak gedein dikit. Aduh, panas banget. Dan buka kaca dikit ya. Nah, untuk di sini panel instrumennya dia memang masih full jarum di kanan kirinya nih, tengah sama di kiri. Tapi di sebelah kanannya dia udah ada yang udah layarnya penuh. Tombol-tombolnya nih kita atur dari sebelah sini nih kayaknya. Enggak, ini cruise control, sorry. Dia tombolnya ini ngaturnya di mana ya? Tombolnya ngaturnya di mana ya? Di mana? Di mana ya? Di mana? Nomornya ini di mana buat ngatur? Ya di sini, cok. Nah, range semuanya, tombol-tombolnya ini ada di sini semua. Dan ini bisa kita atur sebenarnya, cahayanya ini bisa kita atur sebenarnya. Coba deh. Ini cahaya ini bisa kita atur sebenarnya nih. Harusnya bisa ini buat ngatur cahaya gitu kan. Yang sebelah kiri nggak ada sama sekali malah. Harusnya bisa diatur cahayanya nih. Dan coba kita nyalain lampunya yuk. LED-nya cukup terang juga ya kalau menurut saya ya si lampu mobil ini. Tapi ini kalau lagi nyalain ini baru kita bisa atur nih. Nah, ini paling terang. Begitu ya, jadi harus nyalain lampu dulu nih baru kita bisa atur. Ya pokoknya gitulah, tuh ada lubang-lubangnya itu ya. Seperti itu. Dan untuk di sininya, setirnya memang udah dilapis dengan kulit ya si Honda Jazz ini. Bagusnya, bagus banget. Tombol cruise control sebelah sini, dan ini ada tombol buat ke audio yang sebelah sini. Susah amat. Tidak ada USB karena memang menu-menunya nih cukup lengkap ya. Tuh ada HDMI, media tuh musik ya maksudnya. Dia pasti udah nyimpan musik. Bisa pakai USB, audio Bluetooth, AUX, semuanya masih lengkap ya, masih benar-benar. Pakai AUX aja masih ada loh. Ini ada tancap-tancapannya di sini nih. Dan ada remote-nya juga loh. Ini asli loh dari Hondanya langsung. Jadi bisa matiin dari sini. Nah, kita bisa mulainya dari sini juga nih tombol. Kalau kita tahan lama, mati nih. Iya, harusnya mati dong. Gagal. Dan untuk pengaturan setirnya, mobil ini dia sudah tilt dan teleskopik. Dia juga ada pedal shiftnya di sini. Dan untuk wiper sudah intermittent. Sakal sudah terintegrasi dengan fog lamp. Dia untuk di bawahnya lagi, aduh nggak kelihatan lagi anjir. Dia ada buat buka tangki bensin yang ada di sebelah kiri itu, dan di bawahnya ada buat buka kap mesin. Dia untuk di sini, dia spion sudah bisa auto folding. Dan ini bisa retracknya bisa manual seperti ini. Jadi udah electric retract ya, udah bagus. Dan ini ada door lock, window lock, auto pada sisi driver saja untuk kacanya. Tapi dia nih tadi sebelah kiri kacanya sempat auto ya dia, tapi auto yang ketahan sih sebenarnya. Karena coba kita buka yang bagian belakang,
Dia itu udah auto up. Dia udah auto up. Auto down doang. Tapi dia sayangnya nggak. Dia auto up juga. Buset. Kenapa nggak ditulisin semua ya? Padahal sebenarnya harusnya ditulisin aja autonya nih semua. All auto gitu harusnya. Jadi orang ini agak terkecoh nih kalau dengan ini mobil ini ya. Dan di bawahnya ada tempat penyimpanan nih, cup holder, ada tong-tolnya nih sini nih. Dan untuk bangkunya memang dia belum elektrik ya. Dia untuk slidingnya, recline-nya, take adjuster-nya semuanya belum elektrik, masih menggunakan otot. Dan untuk di sini AC-nya dia udah lebih mewah bentuknya ya. Dan ini suhunya bisa kita atur. Ini buat heaternya di atas ya yang udah cukup mewah. Dan di sini ada tombolnya start stop engine buat tombol nyalain mobilnya. Dan di atasnya ada lampu hazard. Dan untuk di AC-nya lengkap, semuanya berdefogger ya, udah auto juga. Dan di sini ada power outlet juga di sininya. Tapi dia di sininya malah polos, gak ada apa-apa karena di bawahnya lagi tempat penyimpanan. Ada cup holder juga 2 buah. Di tuas transmisinya udah dilapis dengan kulit dengan jahitan-jahitan asli, ini warna merah. Dan karena ini RS dikasih warna merah jadi biar kelihatan lebih racing. Karena kata Om Laknats itu adalah merah itu racing. Dan untuk di sini transmisinya dia memang sudah menggunakan yang CVT ya, CVT, oke? Dia sudah menggunakan transmisi yang CVT ya, CVT ya, pokoknya begitulah. Jadi berapa kali saya ngomong CVT ya, tuh kebanyakan. Dan tapi memang transmisi CVT-nya dia ini beda sama si Mobilio. Kalau Mobilio itu kan transmisinya jujur agak kasar ya sebenarnya pas pemindahannya. Tapi kalau ini dia halus banget, tuh. Halus banget dan tidak ada hentakan yang terlalu gimana gitu. Tuh, ke N, ke D aja nggak terlalu hentakannya, nggak terlalu banget gitu loh. Jadi bisa dibilang cukup halus nih mobil ini. Bener-bener halus banget. Bener-bener enak lah pokoknya kalau si Jazz ini. Beda sama si CVT yang Mobilio tuh masih kasar. Dia handbrake masih model yang laki, yang masih model tarik. Tempat penyimpanan di sini, tempat penyimpanan kecil. Dan di sininya glove box belum sama opening sayangnya. Masih yang biasa. Dan dia airbag sayangnya mobil ini cuma 2. Padahal di sini ada lambang kayak airbag gitu ya. Maksudnya dia mobil ini kalau di luar sana, luar negeri nih, dia airbagnya tuh pasti udah lebih dari 2. Jadi nggak, istilahnya nggak seperti Indonesia yang kebanyakan kita tuh disunat sebenarnya. Ya, jadi kan tadi kan saya nyari airbag nggak ada di bangku ya. Memang bener-bener airbagnya cuma 2. Harusnya nih airbagnya tuh lebih dari 2 sebenarnya, atau nggak minimal tuh harusnya 3 gitu ya. Paling harusnya di sini ada nih, di bawah sini nih biasanya. Tapi bagusnya seat belt dia sudah high adjuster ya. Dia sudah high adjuster tuh. Tapi dia bagusnya headrestnya juga udah adjustable yang bisa diatur naik turun. Ada lampu baca di tengah ini yang bisa nyambung ke bagian belakang ya. Dan di sini ada hand grip model retract, sun visor. Ada kacanya plus sih, pasti ada lampunya. Nggak ada lampunya sama sekali. Keren ada kampret. Dan di sini ada lampu baca, bisa nyala terpisah ya. View tengah pasti sudah dynamic view. Ada cup holder di sun visor sebelah kanan. Dia ada kaca tapi nggak ada lampunya juga. Ya sama sih dengan sebelah kirinya. Tapi memang di sebelah kanan juga nggak ada hand gripnya. Kalau Mobilio ada, kayak aneh. Dan di sini ada pilar aja yang bisa cukup bilang ini cukup lega ya, cukup bagus. Jadi nggak terlalu sempit-sempit banget, nggak terlalu luas banget. Tapi ini cukup oke ya, prepare banget ini sih, perfect banget si Honda Jazz ini. Dan di depannya ada Twitternya. Walaupun di bawahnya lagi ada speaker sebenarnya di sini. Dan di sini ada tempat cup holder, lumayan. Tapi sebelah kiri malah nggak ada. Jadi kalau mau kalian, kalau minuman mau dingin, kalau lagi bawa mobil ini taruh sini aja. Jadi biar nggak ke muka kalian ya, ini AC-nya. Taruh sini aja, minuman kalian akan jadi dingin. Kalau kalian mau dapat minuman dingin di sebuah mobil. Apalagi ya? Ayo apalagi ayo. Aduh, yaudah yuk kita langsung pindah ke baris kedua. Nah, kita sekarang mau ke baris keduanya si Honda Jazz ini ya. Langsung masuk aja yuk. Panas banget luar. Nah, ini dengan posisi nyetir saya yang benar-benar senangnya maju-maju, ini cukup lega sekali. Dan dengan tinggi saya 180 lebih ini nggak mentok sama sekali ya. Bener-bener cukup compact juga ya mobil ini kalau menurut saya ya.
Dan ini bangkunya udah paling rebah loh, jadi bisa dibilang ya cukup nyaman juga sih. Tapi emang saya kalau duduk di belakang, kalau emang tergantung supirnya sih, dia nyetirnya tuh duduknya maju apa enggak. Kalau saya karena nyetirnya maju, senengnya maju-maju nih, ini sangat lega sekali. Ini kayak kaki nggak ada kaki ya, padahal karena pakai celana hitam jadi nggak kelihatan. Karena kameranya juga gelap sih. Ini sangat enak sekali. Aduh, apalagi AC dari depan ini udah dingin banget gitu ya. Ini enak banget ini, aduh lega banget nih. Walaupun yang duduk tengah, kalau aneh kan duduk bertiga, nggak dapat headrest gitu aja sih. Ya, tapi ini cukup nyaman juga nih si Honda Jazz ini. Tapi memang bangkunya dia ini Jazz ini ya beda ya sama si Honda Mobilio ya. Ya Mobilio kan sebenarnya bersama kayak Brio, jadi bangkunya juga tipis juga. Kalau ini Honda Jazz mah bangkunya itu enak, tebel. Bahannya itu enak, jadi duduknya ini serasa nyaman, enak. Tapi duduk depan aja itu, jadi jujur aja, saya juga enak banget sih duduk di depan sebelah sini atau sebelah kanan tadi, kanan ya buat nyetir ya. Enak banget. Makanya mobil ini kan banyak yang dibeli oleh anak muda buat gaya, buat jalan-jalan. Emang benar-benar emang nyaman sih mobil si Honda Jazz ini. Akomodasi ada apaan aja ya di bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang akomodasi ada side pocket kanan kiri. Dia di sebelah kanannya juga ada cup holder, ada speakernya, ada handle, dan ada bahan kulitnya. Walaupun sisanya masih plastik ya, sama di depan juga ada, tadi saya belum jelasin. Tapi dia emang dia udah auto, ini belum sih? Udah. Tapi dia udah auto up atau down. Waduh, harusnya ditulisin ya, auto gitu ya. Jadi biar orang tahu nih. Kalau ini keempat kacanya ini semuanya udah auto up auto down. Jadi bisa dibilang nih cukup oke ya si Honda Jazz ini. Walaupun memang bangkunya emang dia udah nggak ada slidingnya di sini ya, bener-bener fix. Tapi emang lega banget sih duduk-duduk. Kalau saya dengan posisi maju begini emang bener-bener duduknya lega banget asli. Lega banget. Dan untuk di sini ada hand grip model fix, retract, jadi udah lebih mewah. Dia ada hooknya kalau yang sebelah kanan. Sebelah kiri nggak ada. Dan untuk seat belt, dia posisinya memang fix, tapi dia bagus ya. Dia tidak ditaruh di dekat area pintu, dia dekat pilar C gitu ya. Tapi memang karena dia lebih mengutamain bodinya, jadi memang pilar C-nya dia nih yang Jazz yang gen terakhir ini emang lebih kecil pilar C. Jadi kalau ngintip ke barang ke bagasi emang agak susah sih. Dia untuk di baris tengah juga ada seat belt yang modelnya begini, ngewer gitu ya, ngewer buat di baris yang duduk di tengahnya. Walaupun tengahnya memang sayangnya tidak ada headrestnya, jadi ya cukup nahan sakit aja ya lehernya itu, biar nggak pegel-pegel. Dan ini nggak ada armrest sayangnya juga, polos banget. Padahal sebenarnya kalau dikasih armrest, nah mobil ini cukup bagus. Oke, kita langsung keluar aja yuk. Di sini tapi rata ya, nggak ada apa-apa lagi. Ya, tapi memang yang sangat disayangkan dari Honda Jazz ini, kenapa produksinya itu diberhentikan ya di Indonesia. Tapi akhirnya bukan di Indonesia doang yang memberhentikan produk ini ya. Bukan di Indonesia saja akhirnya yang berhenti produksi juga untuk Jazz ini. Di negara tetangga di Thailand akhirnya juga berhenti juga ya produksinya mobil ini. Digantikan juga dengan yang Honda City juga ya. Honda City hatchback yang sebenarnya City kalau menurut saya itu memang lebih cocoknya ke sedan, bukan diganti hatchback buat menggantikan ini. Itu menurut pendapat saya ya. Padahal makanya banyak orang yang bisa dibilang seneng, ada yang bisa bilang nggak begitu seneng. Karena ya sebenarnya Jazz ini bisa dibilang mobil yang apa ya, bentuknya buat dikendarainya itu emang benar-benar kayak lincah gitu. Kalau buat kemana-mana gitu ya cukup asik sih emang mobil si Honda Jazz ini. Tapi kenapa emang harus diberhentikan? Makanya apa, karena Jazz itu kan apa ya, Jazz itu kan sebenarnya kan kalau di dunia musik itu adalah musik jazz ya. Ya, di dunia permusikan adalah musik jazz, musik yang didengar oleh orang-orang kaya ya orang-orang kaya. Makanya bisa dibilang nih kayak asal mulanya dari sebuah yang namanya jenis musik itu ya, karena jazz itu kan adalah jenis musik. Tapi emang sangat disayangkan sih kenapa dia harus berhenti gitu loh, udah nggak diproduksi lagi gitu loh. Soalnya yang si ini, yang siapa, Honda City ini memang tidak sebagus Jazz ini. Emang saya udah pernah review, benar-benar tidak sebagus ini, bener asli. Ini menurut pendapat saya ya, emang Jazz itu walaupun memang mobilnya tangki kiri sih sebenarnya, tetap aja ya lebih suka sih mobil ini ya. Pokoknya gitulah ya. Udahlah. Tapi kalian kalau mau lihat langsung mobil ini lagi dijual sama pemiliknya ya. Ini bisa dijual cash atau kredit dengan harganya sama ya. Tuh harganya ada yang lewat tulisan dan ada di deskripsi.
Kalian kalau emang mau nanya harga itu buka deskripsi, jadi kalian jangan hanya nonton saja. Kadang-kadang memang saya nggak nyebutin harga, tapi saya emang ada tulis deskripsi ya. Tolong buka tuh deskripsinya, oke? Dan menghubungi nomor yang ada di deskripsi juga. Kalau kalian lebih tanya lagi, karena saya di sini tuh memang sambil membantu, tapi memang saya ingin review mobilnya secara detail ya dari mobil ini. Jadi bisa dibilang ya kekurangan dari mobil ini apa, kelebihan apa, itu emang saya ingin review secara detail. Ya seperti itulah ya. Jadi bisa dibilang ya kalian kalau mau hubungi itu ada yang nomor di deskripsi, semuanya udah saya jelasin di deskripsi. Harganya semuanya ada di deskripsi semua. Oke. Oh iya, sebelum saya pamit dari video ini, maksudnya bukan pamit nggak nge-YouTube ya, enggak, maksudnya selesai video ini, saya ingin memberitahukan channel ini kan sudah bentar lagi kan akan 10.000 subscriber ya. Ya, nanti pas di 10.000 subscriber saya akan mengadakan giveaway ya, giveaway diecast. Saya akan memberikan diecast kepada subscriber saya yang sudah subscribe channel saya ini. Nanti siapa aja nggak tahu ya, satu orang itu akan mendapatkan giveaway dari saya. Caranya gimana? Kalau ingin mendapatkan giveaway tersebut, ya caranya subscribe channel ini, bagikan video-video saya ke seluruh dunia lewat sosial media kalian. Dan kalian juga harus follow juga Instagram saya ya di Ilham FT Auto, Ilham FT Auto ID. Dan kalau untuk kalian yang ngeliat diecast saya yang lebih dari satu, itu ada di IFT Diecast. Itu semuanya sudah ada di deskripsi semua Instagram saya, dan nanti juga ada yang lewat Instagram saya setelah video ini selesai. Jadi nanti giveaway-nya itu akan terlaksana kalau channel ini sudah mencapai 10.000 subscriber. Saya akan kasih giveaway-nya dan akan saya kasih tahu mekanismenya lebih lanjut. Tapi subscribe dulu channel ini. Kalau nggak kalian subscribe, nggak bakal ada giveaway ya. Jadi buruan subscribe sampai 10.000, nanti akan ada giveaway-nya di channel ini ya, giveaway diecast. Tenang kok, diecast-nya bukan diecast yang second ya. Diecast-nya diecast baru, tenang aja. Pasti saya akan kasih. Dan ini mobil diecast ini sangat langka. Kalian pasti juga ingin memilikinya. Oke? Jangan lupa like dulu video saya ini dan video saya yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel saya ini ya. Karena saya sangat senang sekali kalau kalian subscribe channel ini dan kalian tonton. Apalagi saya jadwalnya kan setiap Sabtu Minggu ya. Kalau emang mentok-mentok sih kadang-kadang di hari biasa ada, tapi emang nggak setiap hari ya kalau di hari biasa ya. Tapi kalau Sabtu Minggu insya Allah saya akan rutin upload ya jam 10 pagi di Ilham FT Auto ini. Oke, itu aja video hari ini. Kita keluar dulu. Duduk di bagasi aneh aja. Kita keluar dulu. Kita tutup pintunya. Ya, videonya selesai dulu ya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.